teman-teman Ati Kids, apa kabarnya hari ini? Pastinya semua sehat-sehat kan? Nah, bersama Kak Trisno hari ini berjumpa lagi dalam acara Ati Kids. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan. Gimana anak-anak Allah bertumbuh, berbuah, yaitu hidup kudus atau mengaku dosa di hadapan Allah setiap hari. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Trisno pimpin dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua agar kami mengerti maksud dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, ayo ambil Alkitabmu. Kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maksud dari firman Tuhan ini adalah, jika kita mengaku dosa kita adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk kamu dan saya. Mengaku artinya mengatakan dengan jujur dosa apa yang kamu lakukan dalam dirimu. Maka Ia adalah Allah, Tuhan Yesus, yang adalah setia dan adil. Setia artinya menepati janji, tidak berubah. Ya, Allah sudah berjanji akan mengampuni dosamu pada saat kamu mengaku dosa. Dan Allah tidak pernah berubah. Dia pasti menepati janjinya. Dan Allah adalah adil, artinya tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan, baik anak-anak, orang tua, dan siapa saja yang mengakui dosanya kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, pasti diampuni dan disucikan oleh darah Yesus. Kamu tahu, seharusnya kamu dan saya yang harus dihukum mati dan menderita di api neraka. Tetapi karena Allah sangat mengasihi kamu dan saya, Ia tidak membiarkan kita dihukum dan menderita, tetapi Ia membuktikan kesetiaannya dan keadilannya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka Allah mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan oleh darah Yesus, sehingga kita menjadi kudus di hadapannya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Allah mau anak-anaknya hidup kudus, sama seperti Allah Bapa di surga adalah kudus. Kudus artinya tidak ada dosa, bersih, sempurna seperti Allah. Itulah sebabnya kamu dan saya harus mengaku dosa setiap kali melakukan dosa, karena Allah menghendaki setiap orang percaya, termasuk kamu dan saya, hidup kudus dan menjauhi dosa, agar kita anak-anaknya hidup bersama-sama dengan Dia. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. 1 Timotius 4 ayat 5. Nah, teman-teman, saat ini Kak Trisno akan menceritakan kisah seorang raja yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Ada seorang yang tinggal di Bethlehem yang bernama Isai. Ia mempunyai 8 orang anak. Anak bungsunya ialah Daud. Dari masa kecilnya, Daud sangat menghormati Allah dan sangat mengasihi Allah. Daud adalah anak yang baik dan menghormati orang tuanya. Ia juga selalu menolong orang tuanya. Daud adalah gembala kambing domba di padang. Ia juga bisa bermain musik, yaitu kecapi. Ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah. Sesudah ia mengerjakan tugasnya,
yaitu memainkan musik untuk Raja Saul. Ia pulang untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Wah, Daud adalah anak yang sangat rajin ya. Bukan hanya itu saja, ia juga taat kepada orang tua. Ia juga adalah seorang pemberani, melawan singa dan beruang yang mau memangsa domba-dombanya. Ia selalu mengandalkan Tuhan Allah. Daud adalah raja kedua di Israel yang menggantikan Raja Saul. Tetapi sebelum ia menjadi raja di Israel, Daud banyak sekali mengalami kesulitan. Tetapi ia selalu mengandalkan Tuhan Allah dan ia tidak bertindak sembarangan. Ia selalu berdoa kepada Allah dan ia selalu mengingat firman Tuhan. Ia selalu taat kepada perintah Allah karena ia sangat mengasihi Allah. Allah juga memberkati dia. Setelah Daud menjadi raja, ia selalu ikut dalam peperangan. Tetapi pada suatu hari, pada waktu pergantian tahun, biasanya raja-raja maju untuk berperang. Saat itu, Daud tinggal di Yerusalem. Ia tidak ikut berperang. Ia hanya menyuruh Yoab dan orang-orangnya, dan seluruh orang Israel pergi untuk berperang. Pada suatu hari, Daud baru saja bangun dari tidurnya, dan ia berjalan-jalan di atas istananya. Lalu, ia melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat cantik. Lalu, Daud menyuruh orang untuk mencari tahu siapakah perempuan yang sedang mandi itu. Ternyata, perempuan itu bernama Betseba, istrinya Uria. Tetapi Daud mau Betseba menjadi istrinya, sehingga Daud mempunyai niat jahat kepada Uria, suaminya Betseba itu, dan Daud berencana untuk membunuhnya. Rencana Daud adalah menyuruh Yoab, panglima perang, agar menempatkan Uria di barisan depan. Ini adalah barisan yang paling berbahaya, supaya pada saat melawan musuh, Uria mati terbunuh. Setelah itu, Daud mengambil Betseba menjadi istrinya, dan mereka mempunyai seorang anak. Tetapi apa yang dilakukan Daud jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh seorang nabi yang bernama Natan datang kepada Daud untuk menasihati Daud. Natan adalah sahabatnya Daud. Natan memberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh Daud sangat tidak disukai oleh Tuhan Allah. Pada saat melakukan dosa, ia melupakan Tuhan, seolah-olah tidak ada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak tahu Daud berani melakukan kejahatan. Tetapi Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengetahui apa saja yang dilakukan oleh setiap orang. Saat Nabi Natan mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Daud, Daud sungguh menyadari bahwa ia telah berdosa kepada Allah. Daud tidak berbohong, ia tidak membela diri, ia tidak beralasan, tetapi Daud jujur di hadapan Allah. Daud berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dalam doanya, ia mengatakan, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop,
maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Mazmur 51 ayat 3 sampai ayat 10. Dan setelah Daud mengaku dosanya, Allah mengampuni dosa Daud. Dan hubungan Allah dan Daud menjadi baik kembali. Bukan hanya itu saja, tetapi Allah memberikan seorang anak kepada Daud yang bernama Salomo, yang berarti Tuhan mengasihi anak ini. Nah, dari cerita firman Tuhan ini, kita mau belajar dari Raja Daud yang sangat mengasihi Allah, tetapi walaupun ia mengasihi Allah, ia juga adalah orang yang berdosa, hidup dengan keinginannya sendiri. Oleh karena itu, kita harus hidup menjauhi dosa. Itu adalah kehendak Allah bagi anak-anaknya, kamu dan saya. Demikian juga, kamu mengasihi orang tuamu, maka kamu juga akan melakukan apa yang mereka katakan. Orang tuamu mau yang terbaik untukmu, bukan? Oleh karena itu, mereka selalu memberikan nasihat dan mengajarmu setiap hari. Tetapi, jikalau kamu melakukan apa yang jahat, pasti mereka juga akan memberikan hukuman kepadamu supaya kamu tidak melakukan kesalahan itu lagi. Allah Bapa di surgalah yang memberikan orang tua kepadamu untuk menjaga dan mengasihimu. Nah, Allah Bapa di surga juga mau supaya kita anak-anaknya hidup dalam kebenarannya dan selalu hidup kudus setiap hari. Bagaimana kita bisa hidup kudus? 1. Rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa mengerti apa yang benar dan apa yang tidak benar melalui firman Tuhan. Kedua, berdoa senantiasa. Pada saat kita rajin berdoa, Roh Kudus akan mengingatkan kita pada firman Tuhan sehingga kita dapat menjauhi dosa. Dan ketiga, mengaku dosa dengan jujur. Mengapa kita harus mengaku dosa? Karena dosa yang ada di dalam hidup kita yang menjadikan kita kotor sehingga kita tidak bisa dekat kepada Allah. Teman-teman, dari cerita firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa sangat penting mengakui dosa yang kita lakukan kepada Tuhan dengan jujur dan tidak mengeraskan hati ketika kita ditegur oleh Tuhan. Karena kerinduan Allah adalah supaya kita hidup kudus di dalam Yesus. Karena hanya dengan mengandalkan darah Yesuslah dosa kita bisa diampuni. Jadi teman-teman, saat kamu melakukan dosa, segeralah meminta maaf kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus pasti mengampuni dosamu. Ingat, Tuhan Yesus bisa juga loh mengingatkan kamu melalui orang-orang yang ada di sekitarmu. Melalui papa, mama, abang, dan kakak memberikan nasihat kepadamu. Guru-guru di sekolah memberi nasihat kepadamu. Dan teman-temanmu yang selalu mengingatkan. Demikian cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya mau rajin membaca firman Tuhan setiap hari, mengingat firman Tuhan, dan selalu rajin berdoa dan menjauhi dosa. Tolonglah saya Tuhan Yesus untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.